teman-teman lebih prefer saya pakai mic ataupun biasa saja? Sama aja kok. Pakai mic ya. Senyamannya Bapak. Jadi orang yang sangat mengerti perasaan saya. Terima kasih ya. Jadi selamat siang kepada rekan-rekan jurnalis semua yang hari ini, siang hari ini boleh bersama dengan Tim Acer. Kita duduk di ruangan ini untuk saling bersapa setelah begitu lama kita tidak ketemu karena pandemi. Selama ini kita ketemu secara Zoom daring ya. Hari ini kita boleh ketemu secara tatap muka. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, satu kesempatan yang sangat baik. Dan saya senang melihat teman-teman media semua di dalam keadaan sehat. Apalagi ada yang rambutnya semakin hari semakin wah, seperti apa namanya bintang film dari mana ya? Dari Hollywood ya. Iya. Bollywood ya. Jadi terima kasih untuk itu. Saya di kesempatan ini minta waktu ke rekan-rekan jurnalis semua untuk boleh sharing apa yang selama ini dilakukan oleh Acer dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Acer, sehingga rekan-rekan jurnalis bisa mengerti lebih dalam. Acer ini loh seperti ini loh sekarang. Dulu pikiran saya seperti ini, sekarang Acer seperti ini. Ya, jadi kesempatan ini secara singkat saya share sedikit mengenai corporate update dari Acer Indonesia, dan waktu nanti akan lebih banyak kita berbicara, berbincang, dan kita bertanya jawab ya, berdiskusi. Mungkin teman-teman jurnalis bisa memberikan kepada saya lebih banyak insight-insight yang diperlukan untuk industri ini. Jadi izinkan saya kesempatan ini langsung saya mulai untuk memberikan sedikit penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh Acer. Boleh? Oke, good. Thank you ya. Nah, saat ini dunia terus didengung-dengung dengan sebuah istilah apa yang disebut sebagai transformasi digital. Ya, sejak COVID dimulai sampai kepada hari ini, istilah transformasi digital ini tidak pernah berhenti dibicarakan karena lewat masa-masa pandemi ini semua pihak, semua kalangan menyadari begitu pentingnya apa yang disebut sebagai digitalisasi. Ya, ini sesuatu yang sangat penting dan tidak pernah berhenti kita bicara. Jadi kalau trennya berbicara mengenai digital, Acer apa nih yang bisa dilakukan oleh Acer? Jadi rupanya Acer Indonesia juga melakukan transformasi internally supaya bisa inline kepada kebutuhan dari konsumen pada saat ini. Nah, untuk sebuah company melakukan transformasi digital ini, minimal itu ada 4 hal yang kita selalu perhatikan. Pertama itu kita akan berbicara mengenai apa? Pada saat kita mau melakukan sesuatu, yang paling penting adalah orangnya, ya. Yang paling penting orangnya mesti siap. Kalau zamannya presiden kita sekarang waktu awal menjabat mengatakan ada revolusi mental. Nah, itu basically adalah berbicara semua mengenai sumber daya manusia. Nah, ada 4 pilar yang kita lihat. Pertama itu berbicara mengenai sumber daya manusia. Kemudian sumber daya manusia kalau sudah siap, perlu ada platform digital untuk kita bisa melakukan transformasi digital ini, ya. Semua digitalisasi di dalam perusahaan bisa dilakukan kalau ada platform digital. Kemudian setelah ada platform, pakai apa nih untuk memakai platform ini? Perlu ada perangkatnya, hardware-nya, ya, untuk bisa memakai digitalisasi ini. Dan terakhir, pada saat semua ini sudah dilakukan dengan baik, artinya akan ada banyak data yang tergenerate lewat aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Berarti apa? Ada data di mana-mana yang harus kita proteksi. Karena hari ini kita tahu yang namanya cyber security menjadi sesuatu yang sangat penting. Terjadi banyak sekali apa yang disebut sebagai pencurian data. Nah, kita harus bisa menjaga data kita dengan baik. Makanya di dalam hal ini ada juga satu hal berbicara mengenai cyber security. Jadi 4 pilar ini yang saya share ke rekan-rekan jurnalis pada saat kita melakukan transformasi digital. Minimal 4 ini yang harus ada. Nah, Acer jadi mainnya apa nih? Gitu loh.
Oke, yuk mari kita lihat. Pada saat kita berbicara mengenai human resource, kesiapan dari sumber daya manusia, ini ya poin tadi. Pada saat kita berbicara mengenai sumber daya manusia, maka Acer punya solusi di situ. Kita berbicara mengenai platform, Acer punya solusi di situ. Pada saat kita berbicara mengenai hardware, Acer punya solusi di situ. Pada saat kita berbicara mengenai cyber security, Acer itu bisa juga punya solusi di situ. Ya, sehingga ini membentuk sebuah ekosistem yang lengkap bagi perusahaan untuk melakukan transformasi digital itu. Yuk kita lihat apa yang Acer lakukan untuk pilar ataupun untuk hal yang disebut sebagai kesiapan dari sumber daya manusia. Di dalam hal ini, salah satu sektor yang Acer sangat fokus itu adalah sektor pendidikan. Ya, dan kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang paling dasar di dalam kehidupan berbangsa, karena lewat pendidikan kehidupan berbangsa dapat dibangun menjadi semakin lebih baik. Nah, untuk sektor pendidikan khususnya di dalam hal melakukan transformasi digital, Acer Indonesia siap untuk mendukung dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru untuk bisa siap menghadapi zaman digitalisasi ini. Nah, pelatihan-pelatihan ini dilakukan dan semua dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang kami sebut sebagai Jelajah Ilmu Academy. Ini adalah sebuah wadah platform untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru ya, dan juga kepala sekolah supaya mereka siap untuk bisa melakukan ini semua. Bagaimana membentuk sebuah sekolah digital yang baik, bagaimana melakukan manajemen digital yang baik, bagaimana guru mengajar secara daring dengan baik, bagaimana guru membentuk ataupun membuat konten-konten pembelajaran yang lebih bermanfaat, yang lebih bervariasi, lebih menarik. Itu semua ada di dalam pelatihan ini yang disebut sebagai Jelajah Ilmu Academy. Setelah ada pelatihan, maka guru perlu melakukan praktek, sekolah perlu melakukan implementasi, dan untuk itu Acer juga memberikan dorongan, insentif kepada sekolah-sekolah ini untuk bisa melakukannya dengan memberikan sebuah award kompetisi berskala nasional yang disebut sebagai Acer Smart School Award. Jadi ini adalah sebuah kompetisi yang diberikan kepada sekolah, kepada guru, kepada kepala sekolah. Jadi ada 3 pihak ini yang diberikan award kalau mereka berhasil melakukan implementasi transformasi digital yang baik di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi ini adalah sebuah insentif, sebuah dorongan bagi sekolah-sekolah, bagi guru-guru, bagi kepala sekolah di tingkat jenjang SD, SMP, SMA, SMK untuk bisa melakukan itu. Dan akhirnya lewat kompetisi ini akan terpilih kepala sekolah inspiratif, guru kreatif, dan School of the Year untuk semua tingkatan tadi, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi ini rekan-rekan jurnalis bisa melihat dari sisi sumber daya manusia, Acer membantu di dalam training dan dengan memberikan insentif yang disebut sebagai Acer School Award. Jadi ini kita berbicara mengenai dari sisi sumber daya. Nah, ini adalah contoh Jelajah Ilmu Academy. Mereka bisa masuk, mereka daftar, dan mereka bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini. Nah, ini beberapa contoh. Setelah guru dilatih, kepala sekolah dilatih, sumber daya siap, mereka harus memakai platform digital. Nah, platform digitalnya apa? Untuk di sektor pendidikan, Acer menyediakan platform digital yang disebut sebagai Jelajah Ilmu. Ya, nama platformnya adalah Jelajah Ilmu. Jadi Jelajah Ilmu ini apa nih? Oke, Jelajah Ilmu basically adalah sebuah platform digital pendidikan untuk bisa membantu sekolah mencapai edukasi 5.0. Ya, saat ini sudah disebutkan edukasi 5.0, di mana siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuannya, tingkatannya masing-masing. Ya, jadi enggak semua standar belajarnya hal yang sama,
Bisa ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah, ada yang mengenal. Nah, ini ada di dalam zaman edukasi 5.0. Jadi dengan adanya platform digital ini, apa yang disebut sebagai digitalisasi pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan baik, dan juga peningkatan dari kualitas kurikulum dan AKM ya, assessment kompetensi ini. Jadi sebenarnya platform digital ini, Jelajah Ilmu apa sih? Jelajah Ilmu adalah sebuah platform digital pendidikan ya yang berisi semua administrasi pembelajaran di sekolah. Administrasi pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara digital dengan baik di dalam platform ini. Guru memberikan tugas ke murid lewat platform. Guru memberikan announcement, pengumuman ke murid ada di dalam platform. Guru mau memberikan ujian ada di dalam platform. Guru mau melihat siswa saya ini sudah baca buku halaman berapa, kapan dia baca, ada di dalam platform. Jadi guru bisa memantau siswa dengan baik pada saat dia belajar. Ya, siswa saya sudah login di dalam platform berapa kali, semua ada di dalam platform. Ya, jadi lewat Jelajah Ilmu ini ada fungsi yang disebut sebagai administrasi pembelajaran ataupun learning management system, itu semua sudah ada. Dan di dalam learning management system ini tidak hanya guru melihat kepada murid, tapi juga ada pihak-pihak yang lain yang terhubung di dalamnya, yaitu kepala sekolah dan juga orang tua. Orang tua bisa melihat, anak saya hari ini rambutnya dicat emas ya, dicat lebih baik. Apakah pelajaran dia nanti kalau baik nggak? Dia bisa lihat di dalam platform. Di dalam platform, anak saya hari ini dapat tugas tambahan dari guru, dan guru mengatakan bahwa dengan kamu mencat rambut yang lebih baik ini, apakah kamu bisa melakukan pekerjaan art atau seni ya, seni, dikasih tugas seni, melukis dan lain-lain. Nah, orang tua bisa melihat di dalam platform, anak saya punya jadwal hari ini ada apa, besok ada apa, kemudian anak saya sudah mendapatkan tugas, dia sudah kerjakan tugas, nilainya berapa, gurunya kasih komentar apa, orang tua bisa melihat. Jadi dengan ini orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu. Jadi tadi saya menunjukkan dengan guru, murid, orang tua, satu lagi adalah kepala sekolah sudah bisa melihat semua kejadian yang ada di dalam sekolah dia di dalam platform ini. Murid mana yang lebih bagus, kenapa lebih bagus, dia kerjain tugas berapa lama, dan lain-lain, semua ada di dalam platform. Jadi ini yang disebut sebagai platform untuk sistem pembelajaran yang ada di dalam sekolah. Nah, selain dari sistem, yang pentingnya juga isi. Ada isi enggak? Nah, isinya sudah ada. Buku-buku yang kita pakai di pelajaran sekolah, baik itu kurikulum yang tahun sebelumnya itu K13, kurikulum 13, ataupun kurikulum yang baru diluncurkan oleh pemerintah sejak 2 tahun lalu, kurikulum Merdeka, itu juga sudah ada di dalam platform. Jadi bukunya sudah sesuai kurikulum K13, ada juga buku untuk kurikulum Merdeka, semua sudah ada di dalam. Dan ini bukan cuma e-book, bukan cuma buku saja, buku digital. Buku ini bisa di-search. Kita bisa cari kata ini, misalkan kata Pancasila. Kalau kita berbicara mengenai Pancasila, ada di halaman berapa, di bab berapa, itu semua bisa di-search. Ya, bisa memudahkan murid untuk bisa melihat dan belajar. Kemudian bisa dilakukan kayak highlight, kayak kita stabilo, itu bisa juga. Habis itu kita bisa bikin catatan kaki di dalam ini, dan semua ini bisa disimpan sehingga suatu saat waktu kita mau mencari lagi itu gampang. Contoh, kita bikin catatan kaki halaman ini, misalnya halaman 10, catatan kakinya, poin dari halaman ini adalah ABCDE. Nah, kita simpan. Suatu saat pada suatu saat kita mau melakukan pencarian yang inti pembelajaran tentang ABCDE ini ada di mana, kita bisa langsung masuk ke halaman itu. Ya, itu adalah beberapa fitur dari buku yang ada di dalam Jelajah ini. Kemudian selain buku, soal-soal ujian, soal-soal tugas, semua sudah ada di dalam. Jadi kalau kita masuk ke toko buku yang buku tebal-tebal itu,
sudah didigitalkan dan ada di dalam platform. Kalau zaman COVID perlu kelas online-nya juga sudah tersedia di dalam platform. Feature chatting, feature untuk komunikasi dan lain-lain, semua sudah ada di dalam platform. Nah, jadi ini adalah sebuah platform end-to-end yang membantu sekolah untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan lebih baik, dengan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan, dengan memberikan akses dan view kepada orang tua, kepada siswa, kepada guru, dan kepada kepala sekolah untuk bisa melihat semua ini di dalam sebuah platform secara baik. Saya kasih sedikit gambaran secara singkat. Di dalam platform ini, guru pada saat pertama kali mau mengajar, guru kan biasa apa? Melakukan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jam pelajaran ini 45 menit saya mau melakukan tugasnya ngapain gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini yang disebut sebagai rencana pembelajaran, dan ini semua sudah ada di dalam platform. Guru tinggal pakai, atau guru mau melakukan inovasi dengan merubah sedikit, silakan. Itu diberikan kebebasan kepada guru untuk bisa melakukan dengan baik. Kalau kita berbicara RPP itu adalah waktu kita berbicara K13, kurikulum K13. Waktu kita berbicara mengenai kurikulum merdeka, maka ada yang disebut sebagai alur tujuan pembelajaran (ATP), dan ini juga sudah ada di dalam platform, sehingga guru sudah mengerti, oh ya, pelajaran ini saya tujuannya perlu ini yang harus dicapai, tujuannya seperti ini, bahan seperti ini, semua sudah ada di dalam platform untuk bisa membantu guru melakukannya. Setelah itu guru mau, saya sudah tahu tujuannya ini, terus saya mau ngajar, bahan ajarnya apa? Berarti saya perlu belajar dulu dong, guru belajar dulu, mempersiapkan diri. Buku petunjuk guru sudah juga ada di dalam platform. Jadi buku petunjuk guru ini berisi apa? Mata pelajaran ini isinya apa, materinya ini, terus materinya detail dijelaskan di dalam buku itu, termasuk soal-soal semua sudah ada. Dan itu disiapkan di dalam platform. Setelah dia belajar, dia mau ngajar, dia perlu bikin presentasi. Bahan presentasi sudah ada di dalam platform untuk guru bisa langsung pakai, ataupun guru mau modify, silakan sesuai dengan inovasi guru masing-masing. Jadi lewat platform ini guru punya inovasi tidak dimatikan, tapi justru di encourage supaya bisa lebih baik. Nah, jadi saya lewati satu hal di dalam platform ini juga sudah tersedia virtual lab virtual. Contoh apa? Ini semua ada yang dulu ya, IPA, kelasnya kelas IPA, A3, A2, A1, A3. Ada yang A1 enggak? Ya gitulah. Jenius semua dong. Oke, ini saya kasih contoh yang A1 dulu ya. Kalau sinar matahari ditembak masuk ke air, sinarnya itu akan lurus atau sinarnya akan belok? Belok ya, sinarnya belok. Itu pembiasan, terjadi pembiasan. Pada saat terjadi pembiasan, berapa derajat? Kalau mediumnya ini adalah air, dengan sinar yang masuk, let's say 30 derajat, sinarnya masuk medium air, nanti refleksinya berapa derajat? Itu di dalam virtual lab ini sudah ada dan bisa digeser-geser oleh gurunya untuk bisa menerangkan kepada murid, dan ini akan membantu murid mengerti belajar dengan jauh lebih baik. Ya, jadi di dalam platform ini virtual lab itu sudah ada, itu salah satu contoh. Dan setelah guru mengajar apa? Guru harus memberikan assessment, evaluasi. Bahan soal tadi sudah ada di dalam platform. Guru tinggal pakai ataupun guru menambahkan sesuai dengan kemauannya dari guru masing-masing. Terakhir, hasil pembelajaran seperti apa, murid-muridnya, nilainya dan lain-lain ada juga di dalam platform untuk guru bisa melakukan penilaian. Kepala sekolah bisa lihat, orang tua juga bisa melihat individual anaknya masing-masing. Ya, jadi ini rekan-rekan jurnalis bisa melihat sebuah platform end-to-end untuk bisa membantu sekolah melakukan digitalisasi dengan lebih baik.
Dan di dalam platform ini semua bahan sudah tersedia. Tujuannya apa? Supaya terjadi juga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik di Sabang, baik di Merauke yang jauh dari pusat, mereka juga akan mendapatkan bahan-bahan berkualitas sehingga di daerah-daerah yang jauh dari pusat, kualitas pendidikan juga boleh ditingkatkan dengan baik. Dan lewat platform ini, kreativitas guru tetap diberikan ruang yang seluas-luasnya, tetap diberikan suatu kesempatan kepada guru untuk berinovasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keadaan sekolah maupun daerah masing-masing. Dan dengan ini, karena semua bahan sudah disediakan, fungsi guru akan banyak menjadi fasilitator, bertanya jawab dengan murid, bukan cuma hanya mengajar ya, karena bahan-bahan sudah disiapkan. Dan guru punya waktu lebih banyak bisa dipakai untuk mencari inovasi-inovasi yang lebih baik daripada hanya membuat presentasi. Nah, itu tujuan dari platform. Jadi saya sudah share ke teman-teman. Pilar pertama tadi tentang human resource, sumber daya. Pilar kedua berbicara tentang platform digital, ada jelajah ilmu. Sekarang kita masuk kepada, saya lewatinya, maaf saya lewatin. Kita masuk kepada yang ketiga yang disebut sebagai perangkat